kopi mocha latte gitu. Kenapa kita namanya juga kopi inspirasi gitu? Karena sebenarnya mocha latte ini sebenarnya kopi Indonesia, dan memang tagline kita atau misi kita, visi kita pengen ngajak anak-anak muda itu untuk bisa melek bareng. Gak hanya kopinya yang bikin melek, ya karena kopi yang bikin melek lah ya, karena ada kafeinnya. Tapi kita mau banyak ada acara-acara kolaborasi seperti ini gitu dengan anak-anak muda, dengan komunitas-komunitas yang ada di Solo. Karena ini berkembang ya, gitu, perkembangannya cukup besar gitu. Anak-anak mudanya juga makin banyak, makin aktif gitu. Nah kita pengen ngajak kolaborasi berbagai macam partner komunitas. Gak hanya komunitas tentang anak muda yang tentang youth empowerment juga gitu, tapi juga komunitas olahraga, gitu, komunitas budaya. Tadi saya lihat ada dari teman-teman Surakarta Walking Tour ya, atau Surakarta Walking Tour ya. Ada dari teman-teman Surakarta Walking Tour ya. Oh ya, kayak gitu. Itu kan juga culture ya, lebih culture, historical gitu. Tapi kita ada banyak hal yang kita bisa kolaborasikan sebenarnya, dan Menteri Hub ini adalah tempat berkumpulnya atau hubnya gitu, kita bisa saling kolaborasi. Supaya apa? Supaya kita bisa melek bareng, gitu ya, melek digital bareng, gitu ya, melek budaya bareng, gitu, melek ya karena anak muda sekarang kan dituntut untuk bisa melek ya, melek finansial. Nanti akan banyak acara-acara sharingnya seperti hari ini, gitu, dengan pembicara atau dengan narasumber yang bisa menginspirasi juga, namanya Hobi Inspirasi. Dan hari ini diawali dengan inspirasi atau ngobrol mengenai vision the future, gitu ya. Jadi bagaimana perubahan itu nanti terjadi dan bagaimana kita bisa siap menghadapi masa depan. Nah nanti hari ini saya mungkin akan sharing selain ditemani dengan Nael juga, nanti Pak Mardi waktu Q&A juga akan bisa ada di depan gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya nanti mau nanya gitu tentang industri gitu ya, tentang kerja gitu, tentang hal-hal yang terjadi di workplace gitu ya, di tempat-tempat kerja, atau tentang Nutrifood, tentang brand-brandnya Nutrifood, tentang leadership mungkin. Kita juga tentunya akan bahas di situ. Nanti kita bisa sama-sama tanya jawab, ngobrol, dan acaranya santai aja ya. Jadi jangan yang kayak tegang banget dan kayak seminar gitu-gitu ya. Jadi teman-teman bisa nanti menyampaikan pendapat gitu, nanya gitu. Ini maksudnya apa, atau sebenarnya saya punya pengalaman seperti ini dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, nah itu tadi pengantarnya cukup panjang ya. Lurus loh. Linear lurus. Iya juga sih bener. Grafiknya lurus ya. Jadi linear itu lebih predictable dan lebih mudah untuk diprediksi. Karena ya udah gitu, persamaannya kan seperti itu, dan ya kita bisa prediksi lah. Ya, jadi yang garis putih itu linear. Tapi perubahan yang terjadi sekarang tiba-tiba kayak gitu, berubah signifikan gitu. Tiba-tiba Covid, tiba-tiba ada internet gitu ya. Ada revolusi internet gitu. Ada internet tiba-tiba, dulu ada yang zaman internet pakai pulsa. Yang dapat setiap 3 detik mati. Jadi kalau nanti supaya apa? Supaya gratisan. Yang zamannya nggak, anak-anak Gen Z kayaknya nggak ngejamanin. Karena kalian dulu sekarang kalau dapat kan nggak pakai pulsa kan, pakai internet kan. Kalau kita dulu harus pakai pulsa, makanya banyak tuh orang-orang jual pulsa. Sekarang orang jual pulsa udah berkurang banyak. Gitu. Oh dulu mah di setiap jalan tuh ada ya. Terus ringtone gitu, kita juga update gitu. Kalau dulu mah dari WAV gitu ya, terus ada MP3 gitu ya, polyphonic gitu. Polyphonic dulu mah udah canggih banget. Gitu. Nah, itu tiba-tiba berubah karena ada tadi salah satunya adalah digital marketing, apa interupsi digital, gitu. Ya tiba-tiba berubah eksponensial. Nah, yang paling kelihatan sebenarnya perubahan itu, yang paling kelihatan sebenarnya perubahan itu adalah di akselerasi teknologi. Di sini ada yang punya handphone Android, iPhone, gitu ya. Mungkin akan ngerasain di dunia handphone gitu. Setahun bisa keluar berapa. Kita lihat ya, dulu di tahun 1400-an ada suatu perubahan penemuan yang spektakuler. Namanya, penemuannya adalah teknologi sablon. Kalian di sini kayak sablon ya udah gitu. Tapi dulu itu spektakuler loh. Dulu itu penemuan yang wow banget gitu ya, spektakuler gitu, 1400. Habis itu setelah itu akan terus ada penemuan yang luar biasa lagi. Apa itu? Penemuan teleskop. Itu di tahun 1600-an. Butuh waktu berapa tahun ada penemuan spektakuler ini? Dari 1400 ke 1900. Butuh 200 tahun ya. Habis itu ada penemuan mesin uap yang akhirnya terjadi revolusi industri. Itu di tahun sekitar 1700-an ke atas. Sudah hampir 1800. Butuh berapa tahun?
Atau ada penemuan spektakuler yang bisa berubah dunia gitu? Hah? Sekitar berapa? Dari 1600-an ke 1700-an, ya, 150 tahun, ya lebih dari 100 tahun, 150. Tapi lihat, setelah dari steam engine, habis itu telegraf, habis itu penemuan lampu, penemuan telepon, penemuan mobil, gitu. Itu kan semakin lama semakin cepat. Ya nggak butuh ratusan tahun untuk ada penemuan itu. Dan akhirnya sekarang mulai dari penemuan manusia bulan ya, terus habis itu penemuan teknologi itu mikroprosesor, terus habis itu ada MS-DOS itu dulu kayak sistem operasi. MS-DOS mungkin yang zaman dulu masih ngerasain MS-DOS gitu ya, itu sebenarnya kayak OS-nya kayak iOS gitu. MS-DOS terus Apple, Macintosh, Windows, terus ketemu internet itu udah makin cepat dan tidak lebih dari 100 tahun penemuan itu tiba banyak. Gak butuh waktu 100 tahun untuk bisa menemukan penemuan yang luar biasa. Ya, jadi itu yang namanya penemuannya. Kita bisa rasain penemuan itu penemuan yang spektakuler. Kita bisa sebut ini adalah eksponensial. Next. Mungkin kita bisa lihat satu video ini di luar negeri. Ya kan? Gak ada tuh di Indonesia kayak begitu. Ya kan? Benar kan? Jangan salah. Next lagi. Influencer dan duit virtual pertama di dunia dari mana? Ada yang follow dia? Coba di follow Instagramnya. Orang ini nggak ada. Itu mesin, itu robot. Tapi dia punya akun Instagram, jadi dia bisa jadi influencer. So KOL yang sekarang yang followers lumayan dan dapatnya lumayan gede. Ini ada produk terbaru saya gitu. Ini beli ini aja guys, ini harganya ini bisa membeli gitu-gitu. Nanti akan tergantikan karena ada namanya influencer virtual. Itu manusia itu si mbak itu di belakangnya yang ada nutrisari ya di belakangnya ya kayaknya ya. Sekarang saya iklan masuk Pak Eko gitu. Nah itu si mbak ini, si namanya Lavdacha ini tidak ada di dunia ini. Itu robot. Sekarang masih kelihatan ya, kalau kelihatan kayak kartun ya, kelihatan kayak mungkin nggak terlalu real gitu. Tadi lebih real si neon yang tadi kan real. Tapi ya semakin lama akan semakin canggih. Sama kayak tadi dulu kalau misalnya kita mau yang namanya ringtone, ya masih buat MIDI, polimoni gitu ya. Sekarang mah udah lagu apa aja udah bisa jadi ringtone. Bahkan sekarang malah nggak relevan, orang udah nggak pernah nyalain ringtone di handphonenya. Gitu. Nah ini juga sama di Indonesia loh ini artificial intelligence ini. Jadi kalau kita bilang bahwa perubahan itu tidak dirasakan sampai ke sini, itu enggak. Bahkan tadi di pengantar Mas Brian udah bilang bahwa Solo perubahannya luar biasa. Ini itu berkat teknologi, itu berkat jalur informasi yang begitu cepat. Gitu. Nah, the question is, pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman tahu sekarang hampir separuhnya, karena saya bilang hampir separuh, 47% diperkirakan akan hilang. So kalau ditanya sekarang teman-teman mau jadi apa gitu ke depannya gitu, saya pengen jadi dokter, ya kan, akan kayak dokter. Bisa jadi beberapa tahun lagi diprediksi itu kerjanya udah nggak ada. Kenapa? Karena mesin bisa melakukan itu dengan lebih baik. Gitu ya, kalau dokter kalau mau operasi sekarang tremor ya, kan dulu ada tes tremor, ada dokter kayak di sini. Ya, itu ada tesnya, nggak boleh tremor. Apalagi kalau udah beda-beda otak saraf. Tremor dikit, salah gunting dikit udah kena dan ukurannya mikron. Mesin bisa melakukan itu dengan baik dan sekarang sudah digantikan oleh mesin, oleh robotik gitu untuk operasi-operasi saraf. Jadi kalau misalnya lihat beberapa, kalau mau real A itu kan masih prediksi. Nah sebenarnya dalam dunia sekarang kita udah tahu. Teman-teman ada yang tahu yang namanya wartel nggak? Warung telepon. Maksudnya dulu pernah jadi konsumennya wartel. Satu generasi ya teman kita ya. Nah anak-anak yang sekarang mungkin nggak ada dapetnya wartel, sekarang udah nggak ada kayaknya. Dulu semua ada nggak sih wartel? Ada banyak ya. Dulu itu nggak semua orang punya handphone. Jadi kalau tiba-tiba dia lagi di jalan gitu ya, terus pengen telepon orang, itu yang telepon koin itu karena rusak banyak gitu ya. Terus ada orang yang menyewakan telepon. Jadi kalau itu sebenarnya warnet, tapi bukan komputer, bukan, tapi telepon dan ada argonya itu kayak di taksi. Siap berapa menit nambah. Dan kalau nggak mau teleponnya bengkak gara-gara nelpon pacar, diomelin sama orang tua, gitu ya. Biasanya teleponnya di warnet, pakai uang sendiri nelpon pacar. Gitu.
sekarang udah nggak ada. Kenapa? Ya karena sekarang telepon udah nggak pakai pulsa. Siapa di sini masih awal telepon pakai nomor rumah? Sekarang bapaknya udah pakai telepon handphone. That's right, perubahan zaman itu sekarang yang penjaga-penjaga wartelnya, bisnis-bisnis wartel itu sekarang kerjanya apa? Hilang loh kerjanya. Oke, yang kedua, pegawai dulu teller bank misalnya, sekarang udah berkurang signifikan. Sekarang orang transfer perlu ke bank untuk transfer nyetor duit, bahkan di ATM sekarang udah bisa nyetor duit, ngambil dan nyetor duit, masih butuh teller. Terus kerjaan teller bank teller yang ada di bank itu sekarang kerjanya hilang loh kerjaan itu. Jadi itu bukan sesuatu yang menakutkan dan menegangkan, dan itu terjadi. Tukang pos ini lebih lama lagi, aku yakin kalian nggak pernah tahu tukang pos. Nah, pernah lihat bawa tukang pos? Loper koran. Tukang pos, dulu tukang pos yang baju orange itu sering, sepeda motor orange gitu ya. Terus habis itu mobil orange, orange gitu setir. Banyak loh dulu tukang pos. Dulu zamanin nggak? Tukang pos, zamanin ya. Gitu, karena salah satu dulu mentor saya adalah kerjanya jadi abang-abang tukang pos, salah satu mentor di gereja saya dulu. Gitu. Sekarang kerjanya apa? Yang apalagi sekarang dengan negara ada namanya Gojek, Grab dan lain sebagainya. Jadi pekerjaan hilang itu bukan sesuatu yang wow atau sesuatu yang baru, tapi masalahnya sekarang semakin dipercepat. Ya, semakin cepat. Dan hampir 50%, 47% itu akan hilang. Pekerjaan yang kita tahu sekarang separuhnya akan hilang. Terus pertanyaannya, terus saya sekolahnya sebenarnya saya ke kampus nih, saya ngambil sarjana ini, kan saya pengen nih untuk jadi ini. Kalau itu udah nggak ada, terus saya mau kerja apa? Terus buat apa saya sekolah? Buat apa saya kuliah? Kan pertanyaan itu untuk anak-anak muda, apalagi anak-anak muda yang overthink gitu ya, yang kadang-kadang kayak dikit-dikit overthinking terus tiba-tiba kena mental gitu, anxious gitu, anxiety aku kak gitu, quarter life crisis itu ada di zaman ini. Dulu mah nggak ada quarter life crisis, dulu tuh nggak ada quarter, dulu third atau half ya, third kayaknya, tiga dari hidup baru dia third half gitu. Terus sekarang semakin quarter, di seperempat hidup aja dia udah bingung sama hidupnya. Kemarin sempat waktu audisi ada yang nanya, aku kayak kira-kira kamu masa depan kamu kayak mau gimana gitu? Saya mau pensiun cepat. Kerja aja belum, lu udah mau bikin pensiun. Visioner. Karena sekarang itu sangat seperti itu, mereka punya visioner dan memikirkan masa depan itu ini banget gitu. Yang hari ini aja belum ada mikirin tapi. Nah itu yang membuat akhirnya overnya, dan buat saya terus gimana nih? Saya menentukan masa depan saya berdasarkan apa nih? Skill-skill apa yang saya harus punya? Kan saya nggak tahu, pekerjaannya kan banyak yang hilang tuh kak. Terus saya harus gimana? Gitu, that's the question sebenarnya. Terus kalau kita lihat ini salah satu contoh bahwa pekerjaan-pekerjaan yang mulai digantikan ini yang udah lihat salah satu film Marvel, gitu ya. Ini salah satu openingnya Marvel itu dibuat sama AI. Yang sebelah kiri dibuat AI, yang sebelah kanan dibuat bukan oleh AI. Jadi AI-nya di take out, kalau nggak dibuat AI kayak gimana gitu ya. Tapi pas launch sekarangnya itu sebenarnya hasil karya AI. Ya kan? Sekarang WhatsApp nggak bisa gitu kan? Coba WhatsApp yang scan teks. Kamu nggak usah ngetik, kamu cuma scan aja nanti dia udah kayak baca ini. Gitu ya. Jadi full pertama ada sesuatu yang operasional. Nah, apa aja yang demand contoh pekerjaannya ya? Data analis dan scientist. Jadi bukan input data tapi analisanya. Jadi human kemampuan manusia yang tidak dimiliki oleh mesin biasanya analis. Terus AI and machine learning specialist gitu, big data specialist. Gimana robot itu butuh perintah. Untuk membuat perintah atau prompternya itu butuh kebijaksanaan. Itu butuh akal budi. Gitu ya. Ketika dia perintah jahat ya akan keluarnya jahat. Ketika dia perintahnya baik ya akan keluarnya baik. Gitu. Ketika perintahnya salah ya jawabannya nggak salah.